Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat, jadi kebaikan buat semuanya. Amin ya Allah. Baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak kembali sebuah video ya, yang saya rasa ini seorang misionaris murtadin sekaligus misionaris untuk mengelabui orang-orang muslim. Nauzubillah. Nah sahabat ikhwan fillah, tidak lain dan tidak bukan, kami sebagai orang muslim tidak ikut campur ya, bukannya ikut campur atas apa yang dikembangkan oleh para murtadin atau orang-orang agama seberang. Tetapi apabila telah menyangkut dalam hal keislaman, hal masalah agama Islam, maka sepatutnya lah bagi kita untuk meluruskan atau menjaga pemahaman-pemahaman murni, pemahaman yang asli dari orang-orang muslim dari agama Islam ya, agar tidak ada orang-orang muslim yang terkelabui oleh mereka-mereka yang apalagi mempunyai niat untuk memurtadkan orang muslim. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebelum kita lanjutkan mengomentari, menanggapi bagaimana kesaksian, bagaimana ungkapan dari seorang murtadin yang sekaligus misionaris ini, mari kita simak, silakan. Seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Winenet, dari Air Madibir itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Waktunya Mbak Pamilton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya. Kalau saya baca Al-Quran itu, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan, sudah berapa kali hatam saya Al-Quran, dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat itu saya baca semua. Kan saya pelajari dari abjad alif bata sajin hadal samral sen ya sahabat ikhwan fillah, itu pertama dia mengaku dia itu bahwa seorang dosen, seorang guru ngaji, seorang ustadz yang mengajar anak-anak untuk ngaji dulu ya. Berarti dia menguapkan itu dia itu seorang murtadin. Tetapi bagaimana pendapat para sahabat serta ikhwan fillah setelah kita mendengar pembacaan huruf hijaiyah yang disebutkan dia itu adalah huruf abjad ya, huruf hijaiyah dari seorang murtad ini, seorang misionarisnya. Apakah dia menggambarkan itu dulu seorang ustadz? Apakah dia bisa dikatakan dulu seorang guru ngaji? Ya Allah a'lam bishawab. Tetapi coba simak kembali ya, pembacaan huruf hijaiyah dari seorang murtad ini, seorang yang ngakunya guru ngaji, mantan guru ngaji ini. Apakah benar-benar dia ini? Apa hanya seorang kanal? Wallah bisa. Dan sahabat sebagai ikhwan fillah, dia menyebutkan dalam video cuplikan selanjutnya, si murtadin ini, seorang misionaris ini, bukan bahwa ruh-ruh yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad itu ruh jahat. Dia angku. Dia menyebutkan bahwa ada doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan dia salah memahaminya ya saya kira. Dan juga dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini, ayat-ayat masyhur ya di kalangan orang Islam. Tetapi ini sangat berimportan sekali. Dan sebelum kita menilai apakah dia seorang murtadin atau hanya kanal, mari kita simak video selanjutnya ini, silakan. Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Dia katakan Rabbana salamna anfusana wa in tafrana wa tarhana lakunana minal hasirin. Ya, kalau kita mengaji mulai dari alif lam mim, alif lam mim, syalikal kita mulai Habib ababi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Roh Muhammad itu kenapa mengatakan roh Muhammad? Itu roh Muhammad itu jahat yang selalu memberontak di dalam
hati dan jiwa kita, itu roh itu yang paling jahat. Karena Muhammad itu pada waktu itu dia pemberontak, suka membunuh orang. Hal-hal yang roh yang jahat, yang tidak bagus. Jadi kayaknya kita memberontak terus, mau melawan, nyawa ganti nyawa, maunya berantem karena ilmu itu. Dulu saya berguru, bapak saya berguru ilmu kebal ataupun kalau ditembak dulu itu tidak mempan. Ya, sahabat Ikhwan, itulah sebuah video ya, lanjutan dari seorang yang ngakunya mantan guru ngaji, mantan ustadz, murtadin, misionaris, katakan. Dia menyebutkan dari pertama pembacaan huruf hijaiyah, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah, dan juga dia menyebutkan tentang adanya ruh jahat pada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu sangat berlebihan sekali ya, dan pembacaan-pembacaannya itu sangat kacau balau. Dia membacakan huruf hijaiyah yang disebutkan sebagai abjad, huruf abjad ya. Dia sangat tidak hafal kelihatannya. Dan juga dalam pembacaan doa Rabbana Zalamna Anfusana yang mana disebutkan bahwa dia itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang angkuh, yang sangat angkuh. Padahal itu adalah sebuah doa bagi kita selaku umat muslim untuk memohon pertolongan, untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna telah mendolim kami semua terhadap diri kami. Ini sebuah perkataan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semua ya, yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW apabila kita berdosa ataupun juga tidak berdosa, untuk mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan angkuh, bukan sebuah kesombongan, itu hanya sebuah kerendahan kita, kerendahan Nabi Muhammad SAW ya. Walaupun Nabi Muhammad tidak berdosa, tetapi beliau membaca Rabbana zalamna anfusana. Nah, kita selaku umatnya yang banyak berdosa dianjurkan membaca Rabbana zalamna anfusana setiap pada sholat. Sedangkan si murtadi ini mengakunya itu, menyebutkannya itu adalah sebuah perkataan Nabi Muhammad SAW yang sangat angkuh. Nauzubillah. Dan juga dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada ruh-ruh jahat, perkataan-perkataan yang kotor. Nauzubillah, ini sebuah fitnah yang keji dari seorang murtadi. Padahal Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak semata apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan dari mulut Nabi Muhammad SAW, kecuali itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas keyakinan, keimanan kita ya. Dan juga sahabat Ikhwan fillah, si murtadin ini dalam pembacaan surah Al-Baqarah ya, ayat-ayat awal, ayat 1, 2, 3, tiganya dia tidak membaca ya, sampai ayat 4 ya. Ini sangat belepotan sekali, bisa menunjukkan bahwa dia itu benar-benar murtadin, ustadz, mantan ustadz, atau hanya kadalin. Coba perhatikan dalam membaca surah Al-Baqarah. Oke lah, dalam ayat pertama dia benar, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, kemudian benar kan. Dan ayat kedua juga benar, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ketiga dia loncat, dia skip. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dia tidak membacanya, mungkin lupa atau tidak hafal. Langsung dia naik ke ayat 4 ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, seharusnya, tetapi dia si murtadi membaca min qablikum, dan di akhir ayat dia tidak membaca wa bil akhirati hum yuqinun, malah dia membaca la'allakum tattaqun. Ini kemana mas bro? Ini sangat disayangkan sekali ya. Banyak sekali pengakuan-pengakuan, kesaksian yang menunjukkan, yang memperkenalkan bahwa seorang mantan guru ngaji, seorang anak ulama, seorang anak kiai, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, pengetahuan tentang Islam sangat minim sekali. Jadi kami menyimpulkan, mungkin menilai bahwa dia itu bukan seorang murtadin, bukan seorang mantan ustadz ya. Tapi ya Allah a'lam bishawab. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan juga sangat banyak sekali ya orang-orang sepertinya yang memberikan pengakuan murtadin atau misionaris, yang tadinya mantan guru ngaji lah, mantan anak ulama lah, mantan anak kiai ya, keluarga pesantren, mantan haji, sering bolak-balik umroh, tapi akhir-akhirnya murtad. Ini sangat dikhawatirkan sekali ya, orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang masih awam, yang masih minim rendah tentang pengetahuan agama, dan terhasut dan terkelabui oleh orang-orang seperti ini. Akhirnya saudara-saudara kita terjun ke dalam dunia pemurtadan. Nauzubillah. Nah, sahabat alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi benteng akidah umat muslim ya, dengan melihat video-video seperti ini, video-video dari channel Islam seperti ini,
Semoga menjadi salah satu wasilah kita membentengi umat-umat Islam, saudara-saudara kita dari misi pemurtadan yang mereka gencar-gencarkan untuk memurtadkan orang-orang Islam. Akhirnya, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.